Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Lutfi atau yang dikenal dengan sebutan Habib Lutfi bin Yahya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya lahir tanggal 10 November tahun 1947. Atau sering disapa Habib Lutfi bin Yahya yang berasal dari Sadah Ba'alwi adalah seorang 1. Kiai 2. Ulama 3. Mursyid 4. Dai berkebangsaan Indonesia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain menjadi pendakwah, Habib Lutfi juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah periode 2006 sampai tahun 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Lutfi bin Yahya pernah mondok di Pondok Pesantren Raudatul Muqtadiin Balekambang, Jepara, yang pada saat ini diasuh oleh Kiai Haji Abdullah Hazik bin Hasbullah. Pendidikan pertama Habib Lutfi diterima dari ayah Habib Ali Al-Ghalib. Selanjutnya ia belajar di Madrasah Tempo dulu. Guru-gurunya di madrasah itu diantaranya 1. Sayyid Ahmad bin Ali bin Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. 2. Sayyid Husain bin Sayyid Hashim bin Sayyid Umar bin Sayyid Taha bin Yahya. 3. Sayyid Abu Bakar bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Muhammad Al-Atas. 4. Sayyid Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya belajar di madrasah tersebut selama 3 tahun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada November tahun 2020, Habib Lutfi bin Yahya mendapat gelar Doktor Honoris Causa, bidang komunikasi dakwah dan sejarah kebangsaan dari Universitas Negeri Semarang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 1959 Masehi, maka ia melanjutkan studinya ke Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon, kemudian Indramayu dan Purwokerto dan Tegal. Setelah itu melanjutkan ke Mekah dan Madinah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu santrinya, yaitu Muhammad Syamsuri, mengalami kecelakaan di Tol Cipularang. Tulang kakinya retak. Akibatnya, dia harus menggunakan kursi roda dan dokter pun sudah angkat tangan. Kemudian Syamsuri menemui Habib Lutfi dan menceritakan niatnya untuk membantu Al-Habib Munzir berdakwah di Jakarta dengan mengatur lalu lintas. Spontan Habib Lutfi menjawab bahwa Syamsuri tidak bisa sembuh seumur hidup. Setelah itu Habib Lutfi membiarkan Syamsuri selama 3 minggu di rumahnya. Hingga suatu malam Syamsuri bermimpi didatangi Habib Munzir Al-Musawa, yang memberikan lembar jadwal majelis Maulidur Rasul. Sambil berbisik, bilang kepada Habib Lutfi bahwa kamu ikut saya di Jakarta, kata Syamsuri. Pagi harinya, Syamsuri menemui Habib Lutfi dan menceritakan mimpinya itu. Habib Lutfi kemudian memeluk Syamsuri sambil berkata, kamu besok sembuh pulang ke Jakarta berkah. Habib Lutfi kemudian mengusap kaki Syamsuri dengan air beberapa kali. Malam harinya, yaitu Senin malam bertepatan dengan majelis rutin Maulidur Rasul di Al-Munawwar di malam hari malam, kaki Syamsuri sudah bisa digerakkan dan bisa untuk berjalan. Kaki Syamsuri yang semula harus menggunakan kursi roda, saat itu juga kembali sehat seperti semula. Kisah nyata ini dirangkum dari channel YouTube Ahwan Soleh yang mengisahkan karomah dan kesaktian Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada seorang kiai yang melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat. Dalam hati kiai tersebut terasa ada yang janggal. Kisah ini seperti yang diceritakan oleh Kiai Haji Uci Turtusi atau Aba Uci.
Diketahui kiai yang dimaksud berasal dari Semarang bernama Kiai Masroni. Dia bertamu ke tempat Habib Lutfi bin Yahya dan dibuat kaget melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat duhur, dan tidak salat asyar, dan tidak salat maghrib. Minggu berikutnya, Kiai Masroni datang lagi ke tempat Habib Lutfi bin Yahya. Ia kembali melihat Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat. Dengan kejanggalan tersebut maka Kiai Masroni akhirnya timbul pikiran buruk kepada Habib Lutfi bin Yahya. Ia bergumam dalam hati, katanya wali Allah kok gak sholat. Habib Lutfi bin Yahya pun mengerti apa yang digelisahkan Kiai tersebut. Lalu Habib Lutfi bin Yahya menyuruh Kiai Masroni tersebut untuk mengambilkan asbak di tempat biasa Habib Lutfi bin Yahya sholat. Ternyata Kiai Masroni dikejutkan ada Habib Lutfi bin Yahya sedang sholat di tempat tersebut. Melihat kejadian karomah wali itu maka Kiai Masroni nampak dibuat kaget, dan seolah tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Lutfi pun bercerita, bahwa dulu saat beliau melaksanakan ibadah haji dan hendak kembali ke tanah air. Tiba-tiba hati beliau merasa tidak tenang gelisah tidak tahu apa sebabnya. Padahal posisi Habib Lutfi saat itu sudah mau pulang, dan telah memperoleh jatah kursi pesawat yang khusus untuk kembali lebih awal ke tanah air. Tetapi karena kegundahan hati Habib Lutfi tidak kunjung berhenti, beliau pun memutuskan untuk menunda kepulangan ke tanah Indonesia dan beliau pun segera pergi ke kota Madinah. Karena yang Habib Lutfi merasakan, saat itu seakan-akan beliau telah dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad. Maka Habib Lutfi pun segera pergi dari Jeddah menuju ke Madinah bersama jamaah haji. Begitu sampai Habib Lutfi di Madinah pengemudi mobil yang ditumpangi oleh Habib Lutfi terkejut. Melihat jarum jam di tangannya sambil meletakkan dadanya di atas setir. Kemudi lalu berucap subhanallah. Rupanya sopir itu baru menyadari bahwa perjalanan yang baru saja ditempuh membawa Habib Lutfi itu begitu cepat dan singkat. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 7 hingga 8 jam saat itu, hanya ditempuh dalam waktu sekian jam saja. Padahal dia telah mengendarainya sesuai dengan perintah dari Habib Lutfi bin Yahya, agar tidak lebih dari kecepatan 80 hingga 90-an meter per jam. Begitu sampai di hotel maka Habib Lutfi pun langsung mandi ganti baju yang bersih dan setelah itu beliau langsung pergi menuju Masjid Nabawi dan ke makam Rasulullah. Setelah cukup lama maka Habib Lutfi melakukan salat dan bermunajat di hadapan makam baginda Nabi Muhammad. Setelah itu Habib Lutfi pun segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun ketika mau keluar dari Masjid Nabawi, menuju hotel tidak jauh dari pintu Masjid Nabawi, tiba-tiba terlihat oleh Habib Lutfi sebuah toko perhiasan atau toko cincin. Karena Habib Lutfi sebelumnya memang menyukai cincin dan batu permata, maka hati beliau pun tiba-tiba tersentuh dan ingin melihatnya. Maka Habib Lutfi pun segera mendatangi toko tersebut dan masuk ke dalamnya. Waktu beliau begitu masuk ke toko itu, pemilik toko melihat Habib Lutfi yang langsung datang menghampiri beliau, lalu menyuruh keluar seluruh pembeli yang ada berada di dalam toko tersebut. Seraya mengatakan, "Aku akan melayani tamu istimewaku ini. Tolong Anda sekalian keluar." Maka keluarlah semua orang yang ada di dalamnya toko tersebut. Dan hanya tinggal Maulana Habib Lutfi bin Yahya saja di dalam toko, bersama penjual batu permata tersebut. Kemudian si penjual batu permata itu pun menggandeng tangan Habib Lutfi, menuju ke sebuah tempat dan membukakan sebuah lemari kaca yang di dalamnya berisi sebuah cincin permata yang sangat istimewa. Begitu diambil dan dilihat memang betul itu adalah cincin permata yang sangat istimewa. Dan si penjual batu permata itu pun berkata kepada Habib Lutfi, "Aku berikan cincin permata ini untukmu sebagai hadiah," ucap sang pemilik toko. Mendengar itu Habib Lutfi pun terkejut dan beliau berkata, "Jangan, gak usah, ini aku beli saja." "Berapa harganya?" ucap Habib Lutfi. Tapi si penjual itu tetap menjawab, "Tidak, karena yang memberi hadiah ini sebenarnya adalah sang pemilik kubah warna hijau di atas," sambil tangannya menunjuk kubah warna hijau yang berada di atas makam baginda Nabi Muhammad. Di situ sangat terlihat jelas Habib Lutfi pun paham dan tanpa banyak kata, Habib Lutfi pun langsung mengucapkan terima kasih dan segera kembali ke hotel.
Keesokan harinya, beberapa jamaah yang ikut rombongan beliau penasaran ingin tahu tokoh tersebut dan ingin membeli cincin yang sama dengan Habib Lutfi. Maka mereka pun segera pergi ke tempat toko cipsin tersebut. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Mereka sudah mencarinya ke sana kemari. Tetapi tokoh tersebut sama sekali tidak ada dan ternyata, toko perhiasan yang semalam didatangi oleh Habib Lutfi, sekarang telah berubah menjadi toko pakaian keesokan harinya. Habib Lutfi bin Yahya juga menyempatkan untuk singgah ke rumah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Begitu Habib Lutfi tiba di rumah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, langsung berkata kepada Habib Lutfi, "Mana cincin permata yang kamu peroleh kemarin dari baginda Nabi?" tanya Abuya Sayyid. Rupanya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki sudah tahu dan telah dikabari secara langsung oleh Rasulullah sebelumnya. Begitu cincin tersebut dikeluarkan oleh Habib Lutfi dan beliau serahkan kepada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, maka cincin itu pun langsung dicium oleh Abuya dan beliau letakkan di kedua mata dan tubuh beliau. Hingga sekarang, kata Habib Lutfi bin Yahya, cincin permata tersebut masih ada dan masih beliau simpan sampai sekarang, ucap Habib Lutfi bin Yahya. Nah, itulah tadi sedikit kisah tentang kemuliaan Habib Lutfi bin Yahya yang diberi cincin langsung oleh Rasulullah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.